yang terletak di Dusun Jalinan, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kampung Belgia ini merupakan peninggalan kompleks pabrik, kantor, dan perumahan dari masa kolonial Hindia Belanda, yang kini dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember. Kompleks Kampung Belgia terletak dalam kebun sumber wadung, yaitu satu dari 3 kebun induk yang dikelola oleh Perumda Perkebunan Kahyangan. Selain kebun sumber wadung, 2 kebun lain itu adalah kebun Gunung Pasak dan kebun sumber pandan. Perumda Perkebunan Kahyangan juga memiliki 2 kebun bagian, yaitu kebun Kalimrawan dan kebun Sumber Tenggulun. Bangunan pabrik yang mengolah kopi dan karet di Kampung Belgia ini dipugar oleh pengusaha masa kolonial bernama J.H. Treur pada tahun 1950. Disebut Kampung Belgia karena diduga investor dari kompleks pabrik, kantor, perumahan, dan perkebunan di sekitarnya merupakan pengusaha asal Belgia. Pengolahan kopi dan karet masih rutin dijalankan dalam pabrik kebun sumber wadung ini. Pemrosesan kopi biasanya berjalan saat musim panen, sementara pemrosesan karet berjalan setiap harinya. Pengolahan kopi dan karet yang masih berjalan ini merupakan gambaran historis aktivitas pabrik pada masa lampau. Pengolahan kopi jenis Robusta di kawasan ini telah berlangsung sejak era kolonial. Dengan dukungan infrastruktur dan investasi dari pengusaha Belgia, sistem produksi yang diterapkan bersifat modern dan berorientasi industri. Dalam penelusuran pabrik, tim didampingi oleh Pak Wahyu, Ketua Kelompok Sadar Wisata Kampung Belgia. Pabrik sumber wadung dibangun pada 1950. Pabrik ini tetap aktif dalam pengolahan kopi dan karet hingga kini. Setelah dipanen, buah kopi ditimbang ke dalam bak penampungan untuk mencatat jumlah bahan baku. Di dalam pabrik terdapat berbagai alat untuk mengolah kopi, mulai dari mesin pengupas hingga alat pemindah bahan baku. Pabrik ini juga dilengkapi genset besar sebagai sumber daya cadangan. Terdapat pemindah buah kopi otomatis yang mengalirkan buah dari bak penampungan menuju mesin pengupas. Sistem ini mempercepat alur kerja dan meminimalkan tenaga manual. Buah kopi dikupas menggunakan mesin pulper, sementara bijinya masuk ke proses pencucian. Proses ini penting untuk menjaga kualitas biji kopi. Setelah dikupas, biji kopi dicuci dalam bak besar untuk menghilangkan lendir dan sisa buah. Ini merupakan tahap penting sebelum proses pengeringan. Biji kopi yang telah dicuci dikeringkan di ruang khusus dengan tungku tradisional. Pengeringan ini menjaga kadar air biji kopi agar siap disimpan atau diproses lebih lanjut. Di gudang sortasi, biji kopi disaring berdasarkan ukuran dan kualitas. Proses grading ini menentukan standar mutu kopi sebelum dikemas dan dipasarkan. Setelah disortir, kopi dikemas dalam karung dan disimpan di ruang khusus sebelum dikirim. Proses ini menghubungkan produksi di pabrik dengan konsumen lokal maupun ekspor. Selain kopi, pabrik ini juga memproduksi karet. Pengolahan karet dilakukan setiap hari dengan fokus pada 2 jenis produk utama, yaitu karet brown crib dan RSS. Karet brown crib diproses dari lateks dengan tingkat kemurnian lebih rendah, alias karet sisa produksi. Produk ini memiliki tekstur yang lebih kasar dan warna yang lebih kusam. Pabrik karet berada dalam kompleks yang sama. Alur produksinya tertata dari proses awal hingga pengasapan dan pengemasan, dijalankan oleh tenaga kerja lokal berpengalaman. Jenis karet RSS dihasilkan dari lateks cair yang diolah menjadi lembaran. RSS memiliki standar khusus, digunakan dalam berbagai industri mulai dari otomotif hingga manufaktur. Karyawan menggiling dan membentuk blok karet menjadi lembaran tipis. Proses ini dilakukan menggunakan alat pres dan penggiling khusus. Lembaran karet yang telah dibentuk digantung di ruang terbuka agar mengering sebagian. Tahap ini juga membantu menghilangkan bau menyengat dari lateks mentah.
Lateks cair ditampung dalam wadah besar lalu didiamkan dan dicampur oleh bahan kimia untuk mengendam dan memadat. Proses ini menghasilkan blok karet mentah yang padat sebelum dibentuk menjadi lembaran. Limbah cair yang dihasilkan dari pengolahan karet dimanfaatkan sebagai media budidaya kangkung oleh warga. Pengeringan akhir dilakukan di ruang pengasapan. Di ruangan ini, lembaran karet digantung dan diasapi selama beberapa hari untuk menghasilkan kekuatan dan warna khas RSS. Setelah kering, karet dikemas dalam bentuk bal. Bal-bal ini kemudian digiring ke truk pengangkut dan dikirim ke berbagai pembeli, baik lokal maupun luar negeri. Kampung Belgia bukan sekadar peninggalan dari masa kolonial. Ia adalah ruang hidup yang masih terus berdenyut hingga hari ini. Di antara bangunan pabrik yang tua yang masih difungsikan, aktivitas produksi tetap berlangsung, menjadi penghubung antara sejarah dan kebutuhan hidup masa kini. Bangunan yang dahulu menjadi simbol dominasi ekonomi kolonial, kini menjadi tempat kerja bagi masyarakat lokal yang meneruskan roda produksi kopi dan karet dengan keterampilan yang diwariskan lintas generasi. Di tempat ini, sejarah tidak hanya dikenang, tetapi dihidupi melalui kerja harian, tradisi, dan keterikatan pada tanah yang sama. Kampung ini menjadi pengingat bahwa masa lalu tidak selalu berakhir. Ia bisa bertransformasi, menyatu dalam kehidupan hari ini. Kampung Belgia adalah warisan yang hidup, ruang antara sejarah dan masa depan yang terus tumbuh bersama masyarakatnya.